Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi dan mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Apa yang dimaksud dengan karangan fiksi? Fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Contoh cerita fiksi. Yang pertama ada novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan menitik beratkan pada sisi-sisi yang aneh dari naratif tersebut. Yang kedua adalah cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuan. Unsur intrinsik cerita. Yang pertama tokoh, kedua watak, ketiga alur, keempat amanat, kelima tema, dan yang keenam latar. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam suatu cerita fiksi atau naratif. Nah, di sini ada tokoh utama, tokoh yang banyak dan paling sering diceritakan dalam sebuah karangan. Lalu ada tokoh pendamping, tokoh yang mendukung tokoh utama. Yang kedua, watak. Nah, watak ini ada beberapa macam. Pertama adalah protagonis, yaitu tokoh baik. Lalu antagonis, tokoh jahat. Dan yang ketiga, tritagonis atau tokoh penengah. Yang ketiga ada alur. Ada alur maju atau cerita bergerak maju. Alur mundur, ceritanya bergerak mundur. Dan ada alur campuran, ceritanya bergerak maju dan mundur. Yang amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah karya sastra. Ada kalanya amanat berupa pesan moral. Yang kelima, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat tulisan. Dan yang terakhir, latar. Ada latar waktu atau latar yang menjelaskan waktu terjadinya suatu cerita. Contohnya siang hari, sore hari, atau malam hari. Lalu ada latar tempat, yaitu latar yang menjelaskan tempat terjadinya suatu cerita. Contohnya di hutan, di gunung, di pantai, dan lain-lain. Lalu ada latar suasana. Latar yang menjelaskan suasana atau kondisi suatu cerita. Misalnya sedih, senang, galau, dan yang lainnya. Tuturan dan tindakan tokoh. Tokoh dalam teks fiksi dapat berwujud manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengidentifikasi teks fiksi dapat dari tuturan dan tindakan tokoh atau berdasarkan penceritaan penulis. Tindakan tokoh adalah aksi dalam cerita. Tuturan tokoh adalah ucapan yang disampaikan secara langsung dari tokoh tersebut. Memahami sifat tokoh dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Kedua, perilaku tokoh. Yang ketiga, cara tokoh berbicara dengan dirinya. Yang keempat, cara tokoh lain berbicara dengan dirinya. Yang kelima, cara tokoh lain berbicara tentangnya. Nah, itu 5 cara memahami sifat tokoh pada sebuah cerita. Berdasarkan tuturan dan tindakan tokoh, kita dapat menilai karakter tokoh tersebut, apakah dia tokoh protagonis atau antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita yang memimpin jalannya cerita dari awal hingga akhir. Tokoh antagonis adalah yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh ini umumnya menimbulkan konflik dalam cerita. Kemiripan peristiwa pada cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Nah, mungkin kalian juga pernah merasa ketika kalian membaca atau melihat cerita atau film, kalian merasa kejadiannya seperti yang kalian pernah alami. Nah, jadi peristiwa dalam cerita fiksi merupakan hasil karangan penulis. Tetapi peristiwa tersebut sering kali diambil dari kejadian nyata. Kemiripan tersebut tidak hanya pada peristiwa atau kejadian yang terjadi, tetapi juga sifat-sifat yang dimiliki para tokoh. Untuk mengaitkan peristiwa dengan pengalaman pribadi, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan cerita fiksi yang akan dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Kedua, identifikasi peristiwa yang dialami tokoh, latar tempat, dan sifat tokoh dalam cerita. Yang ketiga, kaitkan dengan pengalaman pribadimu. Yang keempat, rangkailah menjadi sebuah cerita baru. Cerita fiksi ditulis berdasarkan pandangan dan penilaian pengarang terhadap peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Oleh karena itu, besar kemungkinan adanya kemiripan antara cerita fiksi dan kehidupan nyata. Mungkin ketika kalian melihat film atau sinetron, kalian merasa sama nih karakternya dengan diri saya, baik itu dari penampilan atau sifatnya. Nah, itu wajar karena cerita fiksi tersebut diambil dari kisah nyata atau kejadian-kejadian nyata juga. Materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.